akun ShopeePay dihack, tidak ada tanggapan dari CS, ada tagihan dari Shopee Pay Later. Itu kasusnya. Ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kita kali ini akan membahas tentang kelanjutan dari video kita sebelumnya, di mana Shopee kita, tepatnya Shopee Pay Later kita atau Shopee pinjam kita itu dihack dan kita harus menggantinya hingga berjuta-juta ya. Oke, tepatnya kita rugi sekitaran 3 juta plus bunga. Jadi berapa ya? 3.500.000 sekian. Kita harus mengganti Shopee Pay Later 3.500.000. Oke, ini kenapa kita membuat video ini ya, karena teman-teman di video saya yang sebelumnya itu banyak yang komen untuk minta kejelasannya, kelanjutannya itu bagaimana, terus kelanjutan dengan pihak Shopee-nya bagaimana, apakah saya bayar atau saya tidak bayar, dan cara pengurusannya bagaimana, cara kalau misalkan kita mau bayarnya bagaimana, terus kalau misalkan kita mau nutup akunnya bagaimana. Nah, semua itu akan kita bahas di video kali ini. Oke. Yang pertama, akun kita waktu itu bulan apa ya? September ya. September akun kita dihack oleh hacker ya, bukan sama Shopee-nya, tapi oleh hacker yang mengatasnamakan pihak Shopee ya. Oleh hacker yang mengatasnamakan pihak Shopee. Ini saya rasa umum, teman-teman semua sudah tahu bahwa modusnya adalah mereka ingin memberikan hadiah ya lewat ShopeePay, terus mereka benar-benar mentransfer uang ke ATM kita, dan kita akhirnya percaya karena uang itu sudah masuk ke ATM kita, lalu kita memberikan nomor OTP ke mereka. Nah, itu salahnya itu di sana. Ketika memberikan nomor OTP si akun bank, yo itu akan habis uang kita pada akhirnya. Oke, itu mukadimahnya guys. Oke, untuk yang selanjutnya, saran saya adalah waktu itu adalah kita melakukan pelaporan ke media konsumen. Ke CS Shopee. Nah, disinilah mulai banyak keluhan dari teman-teman yang berkomentar di video saya yang dulu bahwa CS-nya tidak cepat tanggap ya, slow respon. Ya sama juga di kita juga seperti itu. Jadi CS-nya memang ya kurang cepat tanggap waktu itu. Nah, hingga akhirnya kita gimana ya? Menghubungi ini dulu, pihak CS dulu, tapi melalui aplikasi lain. Melalui akun lain. Jadi kita menghubungi CS-nya lagi, tapi melalui aplikasi, melalui akun Shopee yang lain. Nah, ini waktu itu tepatnya akun Shopee adiknya istriku ya. Nah, karena memang waktu itu ya akun aslinya dibekukan. Iya, kan? dibekukan. Nah, kalau dibekukan ya kita mau bagaimana melaporkan ya. Jadi pakai aplikasi atau pakai akun Shopee yang lain ya. Meskipun bisa juga sih ditelepon ya sebenarnya. Iya, tapi ya mungkin lama. Kok nggak diangkat-angkat waktu itu? Nggak diangkat-angkat dan agak sulit memang menghubunginya ya. Nah, setelah itu kita melaporkan, meminta untuk dibuka lagi ya. Iya. Nah, dibuka lagi lah si akun Shopee-nya itu, dibuka lagi ketika meminta pembukaan ulang oleh CS-nya ya, dibuka lagi. Nah, setelah itu kita kaget ya kan, karena ketika kita buka ternyata ada tagihan Shopee pinjam. Nah, saya kira ya tidak ada hutang piutang ya, tidak ada hutang piutang ya, uang yang mereka kirim ke rekening kita dan mereka ambil lagi, kita kira ya itu uang mereka gitu, bukan uang kita gitu. Kita yang nggak sadar ternyata ketika kita buka akun Shopee kita lagi, waduh, ternyata uang kita yang kena. Ya lumayan lah ya, sekitaran 3 juta. Ya kita harus nombok dengan bunganya ya ternyata. Oke, nanti kita akan ceritakan kenapa kok bisa berbunga. Selanjutnya, oke, ada tagihan Shopee pinjam. Setelah itu kita menghubungi CS ya. Iya. CS Shopee. Nah, di sini juga kita hanya disuruh untuk menunggu email. Ya kan? Iya. Kita hanya disuruh menunggu email, suruh nunggu dan aduh.
lama responnya, lama. Nah, ketika lama itu responnya, yuk kita nggak tinggal diam, kita nyari di YouTube juga, kita Gimana nyari caranya? Google gimana caranya biar tanggapan dan masalah kita itu cepat selesai. Yuk, karena di akun kita kok ada hutang ya, ada hutang 3 juta ya, namanya hutang. Kita takutnya kita salah juga gitu, masa dibiarkan gitu. Jadi kita pengen semuanya beres ya. Karena memang waktu itu ya banyak yang nagih ya, setelah sebulan kemudian itu ya banyak yang nagih. Oke, kita lanjut dulu. Lalu kita searching Google, nyari di YouTube juga. Akhirnya istri saya memutuskan untuk melaporkan ke Media konsumen. media konsumen. Nah, setelah dari media konsumen ini diterima laporannya oleh media konsumen, kemungkinan besar media konsumennya itu melaporkan ke pihak Shopee. Nah, hingga pada akhirnya Shopee langsung gercep juga tuh ternyata menghubungi kita. Jadi dari CS-nya itu ada menghubungi ke kita ya. Berarti tanggapan dimulai dari sini ya. Nah, setelah itu kita disuruh nunggu ya oleh Shopee, ditelepon, kita disuruh nunggu karena mereka akan menerjunkan pihak investigasinya. Nah, oke. Beberapa hari kemudian ya pihak investigasi mungkin dari CS Shopee itu Shopee Pay Later juga itu nelpon lagi ke kita. Ya, dan pada akhirnya ya kita harus tetap bayar ya, karena mereka ya menuduhnya bahwa kita ngasih kode OTP Shopee. Kamu ngasih kode OTP Shopee nggak sih dulu? Enggak, cuman kode rekening. Ya, enggak kan? Enggak. Nah, kita sekali lagi kita itu tidak memberikan OTP Shopee. Kalau OTP Bank BRI ya kita mengakui kita mengirimkan. Kok kenapa mengirimkan akun OTP BRI? Karena waktu itu kita percaya karena memang ada transferan dari Shopee Pay, ya kan, tulisannya di rekeningnya itu bisa dibaca, nanti dilihat di rekeningnya itu ada transferan dari Shopee, ya kita percaya bahwa itu dari Shopee. Nah, tapi ternyata ya begitulah ya. Jadi kita kesalnya itu kok dihack sebelum kita membuka ya, sebelum kita memberi, kok data kita tuh mereka sampai tahu nomor telepon kita, sampai tahu nomor rekening kita, kok mereka bisa sampai tahu itu gitu loh, yang saya kesalkan itu ya. Oke. Apalagi nih? Oh ya, ada keringanan dari Shopee gimana? Ya, jadi pas pihak investigasi nelfon itu. Baik, karena ada gangguan teknis, maka video selanjutnya saya akan memaparkan sendiri ya. Tadi kita sudah sampai bahwa pihak Shopee akan memberikan kompensasi sekitaran 50% berupa voucher. Jadi saya hanya perlu membayar secara keseluruhan tagihannya, lalu nanti pihak Shopee akan memberikan voucher senilai setengahnya. Berarti kalau misalkan saya harus bayar 3 juta, setengahnya adalah 1,5 juta akan memberikan voucher. Nah, dengan catatan bahwa voucher itu akan dikirimkan ke akun yang asli ya, nama yang memang tadi dihack gitu ya. Nah, karena akun kita itu sedang dibekukan, maka ya harus diaktifkan lagi. Pada akhirnya akun kita yang sedang dibekukan itu kita aktifkan lagi ya dengan cara menggunakan akun lain, bisa akun saudara atau akun teman atau akun teman-teman yang lainnya, akun kedua misal atau akun cadangan itu tinggal chat pihak Shopee untuk mengaktifkan akun Shopee dengan nomor HP sekian dan nama akun tersebut gitu ya, disebutkan nama akunnya apa. Nah, setelah itu aktif lagi akun Shopee-nya, dan kita mulai menanyakan lagi, nelpon lagi ke CS-nya perihal bagaimana si voucher itu apakah bisa dikirimkan atau entah bagaimanalah caranya pokoknya. Nah, karena kita sangkut paut hutangnya dengan pihak Shopee Pay Later, maka pihak Shopee itu mungkin nggak tahu lah, saya mungkin menghubungi Shopee Pay Later atau bagaimana gitu ya mereka. Nah, kita ya nunggu aja, jadinya kita nunggu sekitaran sebulan atau berapa hari gitu, cukup lama kita nunggu ya, sekitaran sebulan kita menunggu kabarnya. Bahkan di setiap hari itu ya kita diteleponin, baik diteleponin Shopee Pay Later ya, kita diteleponin pihak Shopee-nya, yang ditelepon juga bukan nomor saya, bukan nomor istri saya juga, tapi nomor saya, nomor keluarga yang lain ya, nomor mertua saya itu diteleponin untuk melakukan pembayaran segera karena ada tagihan. Nah, saya nggak mau membayar dulu karena ya pihak Shopee sudah menjanjikan akan memberikan kompensasi 50% tersebut. Nah, tapi faktanya sampai sebulan itu nggak ada kompensasi, guys. Ya, nggak ada kompensasi sama
sekali dan kita nelpon lagi CS-nya, mana nih janji yang kemarin, dan mereka tidak merasa bahwa mereka berjanji untuk memberikan voucher. Padahal ya kita merekam juga, ada rekamannya ya, rekaman bahwa mereka berjanji memberikan voucher. Oke lah kalau gitu berarti ini nggak jelas nih adanya voucher ya. Nah mungkin teman-teman juga itu, saya beberapa di komentar itu ya ada yang dijanjikan voucher juga, mungkin apakah nanti ada yang berhasil diberikan voucher, silakan ketik di komentar ya. Saya pengen tahu apakah ada yang berhasil. Nanti kalau ada yang berhasil ya saya ingin belajar, saya akan minta kompensasinya mana gitu ya, hak saya gitu. Nah akhirnya karena kita diteleponin tiap hari ya, sehari bisa 3 kali telepon, bukan nomor kita doang tapi nomor keluarga kita yang lain, dan itu sudah sangat mengganggu gitu ya. Keluarga saya yang lain juga merasa terganggu karena tiap hari diteleponin. Nah akhirnya kita nego lagi ya sama Shopee Pay Later. Ya saya juga pada awalnya nggak mau bayar, ngapain bayar, toh pihak sana pun nggak mau tanggung jawab kok, data saya ya bisa keluar gitu, orang lain bisa tahu, ya harusnya kita sama-sama tanggung jawab. Saya juga berniat bertanggung jawab, ya sana juga memberikan tanggung jawabnya lah, kompensasinya juga buat kita gitu ya. Ya tapi nggak ada. Nah saya nggak mau, gimana kalau misalkan saya nggak mau bayar gitu dari pihak, dan pihak Shopee Pay Later itu mengancam bahwa kita akan dimasukkan ke daftar blacklist perbankan, atau yang biasa disebut mungkin IB banking, apa sih namanya? BI checking. Nah, kita akan dilaporkan ke daftar hitam ya, mungkin nanti ketika kita dicek di BI checking itu kita masuk ke dalam daftar hitam. Jadi kita orang-orang yang bermasalah dalam simpan pinjam di perbankan ya. Mereka juga pasti akan katanya ya, pasti akan menagih ke rumah kita ya. Jadi ke nomor atau ke alamat yang KTP kita berikan kepada mereka. Mereka akan menagih ke sana. Waduh, ngeri juga karena saya kan tinggal di Magelang dan alamat KTP kan di rumah itu ya ke orang tua saya berarti ya. Dan itu ya memalukan sekali lah dengan adanya teror-teror dan lain sebagainya, telepon yang tiap hari, terus katanya mau di blacklist ya kan. Terus kita mau didatangin ke rumah. Akhirnya kita diskusi ya dengan istri ya, dengan keluarga juga, bagusnya bagaimana. Ya kita intinya kita pengen hidup tenang ya. Karena kalau misalkan saya nggak bayar juga, ya saya nggak tahu apakah posisi saya itu benar atau salah. Saya takutnya saya nggak bayar tapi posisi saya adalah salah ya. Karena memang saya juga mengakui ya, kita juga, istri saya juga mengakui bahwa memberikan nomor OTP bank kepada pihak hackernya ya. Ya udah kita mungkin ada salah juga, akhirnya kita ya putuskan untuk bayar. Nah tapi jika kita itu tidak bersalah dan ada pihak dari mereka yang bersalah, ya biarkan urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita berniat baik lah istilahnya, ya nggak mau jadi beban lah istilahnya ya, nggak mau jadi pikiran juga, terus nggak mau tiap hari diteror-teror lagi, telepon lagi. Saya lagi kerja diteleponin ya kan, istri saya juga diteleponin, mertua saya juga lagi kerja pada diteleponin, kan itu sangat mengganggu buat kehidupan kita ya. Nah kita memutuskan untuk bayar ya, tapi kita nggak mau bayar melalui akun Shopee ya, karena itu sangat beresiko ketika akun kita diaktifkan lagi ya. Ketika akun kita diaktifkan lagi itu sangat atau ketika akun kita diaktif kita bayar, dan itu sangat beresiko, takutnya masih bisa diakses oleh pihak hacker. Nah ketika kita akan bayar maka kita tutup dulu si akunnya. Nah ini yang jadi pertanyaan teman-teman, karena beberapa teman-teman itu nggak bisa menghapus akun. Ada tipsnya teman-teman bahwa cara menghapus akun Shopee itu, pertama saldo kita harus 0 dulu ya. saldo Shopee Pay-nya harus 0, saldo koinnya harus 0. Kalau misalkan kita berjualan maka saldo jualan kita harus 0 ya. Cara menolkannya itu bagaimana? Cara mengosongkannya adalah silakan teman-teman transferkan Shopee Pay teman-teman atau saldo jualan teman-teman ke akun bank atau ke akun Shopee Pay teman-teman yang lain. Misal punya 2 akun Shopee Pay, nah itu bisa ditransferkan ke sana atau ke akun Shopee Pay saudara ya. Nah kalau yang istri saya kemarin ditransferkan ke akun Shopee adeknya.
Nah, setelah itu akun Shopee Pay-nya udah 0 ya. Tagihannya memang masih ada, kayaknya masih ada ya. Tagihannya memang masih ada. Ya, terus Shopee Pay-nya yang jelas Shopee Pay-nya udah 0, terus jual belinya juga ya, saldo jual belinya juga sudah 0. Terus mengajukan penghapusan akun itu sudah ada sebenarnya di Shopee-nya ya, di aplikasi Shopee-nya itu silakan dicek aja sama teman-teman, dicari satu-satu, itu ada pokoknya cara menghapus akun dan ada syarat-syaratnya. Terus nanti setujui, centang setujui untuk dihapus. Hapus akun memang pertama itu nggak bisa dihapus, tapi terus-terusan ternyata bisa dihapus. Ya, kita sambil kita nelpon ke CS-nya bahwa kita ingin menghapus akun ini dan kita berniat bayar. Nah, akhirnya si akun tersebut bisa dihapus ya, dan kita memutuskan bayar. Nah, bayarnya itu adalah lewat secara manual ya, jadi nanti dari pihak Shopee Pay Letternya itu akan memberikan nomor kode untuk pembayaran ya. Di sana kita juga dikasih nomor tagihannya berapa dan itu tidak boleh salah. Oke, singkat cerita ya, karena kita sudah lelah dengan segala perjalanan hack ini ya, akhirnya kita membayarkan uang senilai sekitaran 3,5 juta mungkin kalau nggak salah ya, itu seharusnya 3 juta dikarenakan ada bunganya ya. Akhirnya kita bayar ke nomor tagihan yang dikasih oleh pihak Shopee Pay Letter ya. Si angkanya jangan sampai salah. Nah, setelah itu ketika kita sudah bayar, kita konfirmasi ke pihak Shopee dan kita konfirmasi ke pihak Shopee Pay Letter apakah sudah masuk, dan ternyata sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nah, barulah setelah itu hidup kita agak tenang tuh, nggak ada lagi yang namanya tagihan ya, nggak ada lagi yang namanya telepon tiap hari, nggak ada lagi ya, pokoknya nggak ada lagi lah telepon itu, selain orang yang mau nipu lagi sebenarnya ya, selain yang mau nipu lagi. Ya, modus-modus itu memang sudah biasa sih sejak dari dulu ya. Laporkan ke pertama ya, tadi kalian laporkan ke CS bahwa akun Anda dihack. Yang kedua, laporkan ke bank dulu ya, karena kemungkinan bank juga dijebol, biasanya ATM, nomor ATM terus nomor perbankan itu dijebol sama mereka, takutnya itu dimanfaatkan. Kalian telepon segera bank yang digunakan ya untuk melakukan pemblokiran. Yang ketiga, kalian laporkan segera ke pihak kepolisian ya, pihak kepolisian, karena sudah ada tindak penipuan ya dari para hacker. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya kalian aman. Kalau misalkan kalian tiba-tiba ditagih ke rumah ya kalian sudah punya laporan dari kepolisian bahwa akun kalian dihack dan yang menggunakan dana adalah bukan kalian gitu ya. Setelah itu mending hapus akun, saran saya. Kenapa? Karena takutnya ya masih digunakan, akunnya itu masih digunakan oleh para hackernya. Jadi hapus akun saja. Tadi prosedurnya sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Di bagian sebelumnya itu sudah saya jelaskan gimana caranya menghapus akun. Oke. Mungkin video ini cukup segini aja dulu. Nanti selanjutnya insya Allah saya akan membuat video respon dari pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di video akun Shopee saya yang dihack yang pertama ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.